Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelumnya kita mulai perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Natalia Kakak, biasa dipanggil ya. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak seputar perkenalan kita? Ya, umur saya sekarang 24 tahun. Ya, ada lagi? Ya, tidak ada lagi ya. Ya, untuk absennya nanti ketua kelas tolong diisi absennya ya. Ya. Di sini saya akan membahas materi biologi ya. Ya, anak-anak ada yang tahu tidak biologi itu berasal dari bahasa apa? Ya, berasal dari bahasa Yunani ya. Dibagi lagi menjadi dua suku kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Ya, di sini saya sudah menuliskan ada ruang lingkup biologi ya, yang mencakup hakikat biologi sebagai ilmu. Meliputi yang pertama, biologi sebagai ilmu. Yang kedua, ada objek kajian biologi. Yang ketiga, ada cabang ilmu dalam biologi. Yang keempat, ada peranan biologi bagi kehidupan, baik di bidang pertanian, peternakan, kedokteran maupun lingkungan. Ya, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas biologi sebagai ilmu yang memiliki ciri-ciri ya. Ciri yang pertama itu yaitu bersifat konkret, yang artinya objek yang dipelajari bersifat nyata. Yang kedua ada logis ya. Logis yang artinya ilmu biologi dapat diterima oleh nalar kita atau akal budi kita ya. Yang ketiga ada hasil kajian biologi bersifat objektif. Yang keempat ada universal, artinya ilmu biologi berlaku secara umum. Yang kelima ada sistematik, yang artinya menggunakan langkah-langkah urut ya, dan bersifat baku sesuai dengan metode ilmiah. Yang terakhir ada empiris, yang artinya ilmu biologi dapat dibuktikan dengan baik itu eksperimen maupun pengamatan ya. Yang selanjutnya ada objek kajian biologi ya. Objek kajian biologi meliputi itu ya, objek mulai dari struktur terendah sampai struktur tertinggi ya. Yang pertama itu ada molekul, di mana molekul ini tersusun atas atom-atom. Atom itu sendiri tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Contoh molekulnya itu yaitu molekul DNA dan molekul air ya. Yang nantinya molekul DNA dan molekul air itu
membentuk ikatan kompleks. Yang selanjutnya membentuk organel sel. Yang selanjutnya ada sel, merupakan unit terkecil yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Contohnya itu ada, contoh fungsi sel itu memiliki organel dengan fungsi tertentu, yaitu ada inti sel ya, dia mengatur metabolisme sel. Yang kedua ada mitokondria untuk respirasi sel, dan ribosom untuk sintesis protein ya. Yang ketiga ada jaringan, merupakan kumpulan dari sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu ya. Contohnya jaringan pada tumbuhan yaitu epidermis maupun parenkim ya. Yang selanjutnya ada organ, merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan fungsi tertentu ya. Contoh pada organ tumbuhan meliputi buah, batang, bunga, dan contoh pada organ hewan meliputi jantung, hati, dan paru-paru. Yang kelima ada sistem organ, merupakan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contoh itu sistem peredaran darah, pencernaan, dan sistem koordinasi. Yang selanjutnya ada organisme, merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Yang selanjutnya ada populasi, kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu ya. Contohnya itu ada populasi harimau dan populasi burung ya. Yang selanjutnya ada komunitas, merupakan suatu kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di daerah tertentu. Contohnya ada padi, ular, serangga maupun burung ya. Yang selanjutnya ada bioma, yaitu kumpulan dari spesies yang berada di suatu wilayah tertentu dan memiliki ciri khas yang dominan. Yang selanjutnya ada biosfer ya, merupakan tingkat organisasi kehidupan paling kompleks yang meliputi seluruh lapisan bumi. Dan yang selanjutnya ada cabang ilmu dalam biologi. Di sini ada yang tahu ya beberapa cabang ilmu dalam biologi itu. Ya, yang pertama itu ada genetika ya. Genetika itu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ya. Yang selanjutnya ada sitologi, ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel ya. Yang selanjutnya ada histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup. Yang selanjutnya ada anatomi, ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima ada fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme ya. Yang keenam ada virologi. Ada yang tahu tidak virologi itu apa? Ya, ilmu yang mempelajari tentang virus ya. Yang selanjutnya ada mikrobiologi. Pasti sudah ada yang tahu dong mikrobiologi itu apa? Ya, mikrobiologi itu ilmu yang mempelajari tentang mikroba ya. Dan yang selanjutnya ada mikologi. Ada yang tahu? Ya, ilmu yang mempelajari tentang fungi dan jamur ya. Ya, untuk selanjutnya ada botani. Botani ada yang tahu? Ya, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan ya. Dan yang selanjutnya ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ya, dan selanjutnya ada morfologi. Ada yang tahu? Ya. Ya, morfologi mempelajari tentang struktur luar tubuh makhluk hidup ya.
Dan yang selanjutnya ada ekologi. Ada yang tahu itu apa? Ekologi apa? Ya, ekologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Dan yang selanjutnya ada bakteriologi. Ada yang tahu? Ya, bakteriologi itu ilmu yang mempelajari tentang bakteri ya. Dan yang selanjutnya bioteknologi. Ada yang tahu? Ya, cabang ilmu yang mempelajari teknologi yang memanfaatkan organisme ya. Ya, ada biokimia. Ya, ilmu yang mempelajari Selanjutnya ada biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada embriologi. Pasti tentang embriologi udah gak asing lagi ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang embrio. Dan yang selanjutnya ada biografi, ilmu yang mempelajari tentang penyebaran makhluk hidup di bumi ya. Yang selanjutnya ada plantologi, cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil ya. Dan yang terakhir kita membahas peranan biologi bagi kehidupan. Di bidang pertanian itu kita bisa membuat itu ya, bisa mendapatkan bibit unggul ya, dan kita bisa membuat juga selanjutnya kita bisa membuat itu ya, mendapatkan bibit unggul ya. Dan yang selanjutnya di bidang peternakan. Di bidang peternakan, biologi digunakan untuk produksi bibit unggul dengan hibridasi ya untuk hewan ternak. Hibridasi itu sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh organisme baru yang unggul dengan cara mengawinkan dua organisme ya yang berbeda varietas. Hibridasi juga itu berlaku pada tumbuhan ya. Dan yang selanjutnya ada kedokteran. Kedokteran itu ya bisa transplantasi ginjal ya. Ada juga itu bisa juga sebagai itu sistem bayi tabung ya. Dan yang selanjutnya ada lingkungan. Ya, lingkungan itu kita bisa memanfaatkan ilmu biologi bagi kehidupan manusia dalam bidang itu ya. Kita dapat memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida ya, bakteri yang mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak ya. Ya. Untuk selanjutnya sekian materi penjelasan tentang biologi ya. Jika ada yang bertanya saya persilakan ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, tidak ada ya. Untuk selanjutnya kalian tolong bikin tugas ya, dikerjakan secara individu, yaitu di halaman 6 ya, mengidentifikasi objek dan permasalahan biologi ya, sesuai dengan yang kalian pahami ya. Dan kita akan membahas di pertemuan berikutnya ya.
Ya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri ya. Selamat siang untuk semua.